Musa. Musa itu hanya penggemar dulu sama Dinda, ya. Musa sama Dinda itu penggemar Gio. Lalu Dinda dijadikan reporter sama Gio, dan itu pun saya tidak setuju. Karena apa? Omongnya plongo-plongo di situ. Tak kasih penjelasan semua. Siapa Dinda? Dinda itu istrinya Musa. Biar tahu semua siapa mereka, ya. Dan mereka saat ini membuat komplotan untuk menyerang Gus Idris. Berbagai informasi dikumpulkan untuk menjatuhkan Gus Idris. Salah satunya bergabung dengan namanya TIJ. Tuh, ingat itu. Pegang cetok foto, sudah di presenter pegang speaker, mic, gak akan bisa nih. Apalagi dalam waktu singkat sesingkat-singkatnya. Boleh dilihat dulu, jangan asal ceplos. Kalau saya turun tangan, turun angkat bicara, tahu sendiri jenengan. Pikirkan itu, Mi. Pikirkan, Mi. Ini punya hati, punya perasaan, Mi. Kalau Umi mau bongkar-bongkaran, terserah Umi. Saya dibilang apa aja terserah. Ucapan pada doa, Mi. Jika Umi berjasa itu, saya akan kabulkan apa yang diminta Umi seperti itu. Saya sebagai dalang, kan menjadi dalang beneran saya. Karena Umi melalui media, saya pun melalui media, Mi. Karena kalau tidak melalui media juga saya, nama istri saya akan jelek dan nama saya akan jelek di mata Umi. Jika Umi menuduh saya sebagai dalang balik semua permasalahan yang terjadi saat ini, itu salah besar, nih. Salah besar. Gak cuma besar tok, Mi. Besar sekali. Jika saya mau loh, Mi. Mudah bagi saya, Mi. Mudah sekali, Mi. Tapi saya tidak mau, Mi. Semua orang tahu dengan sendirinya. Semua orang itu punya akal sehat, Mi. Punya hati, punya pikiran, punya akal. Dan bisa menilai orang. Kok ada gini, saya sebagai dalangnya. Ya saya mau loh, Mi. Gak tunggu sekarang. Dari dulu. Ngapain kok tunggu sekarang, Mi? Terus juga apa untungnya bagi saya? Terus lagi, saya gak terima istri saya dibilang plonga-plongo. Ibarat kata tukang sayur disuruh jadi sekretaris, disuruh jadi sekretaris, apa namanya itu, sekretaris pejabat ibaratnya. Apa bisa, apa mampu, IQ-nya gak bisa, nih. Begitu pula istri saya, seorang tukang soto, biasanya ngiris ayam, ketoki ceker, pegang cetok soto, sudah di presenter pegang speaker, mic, gak akan bisa, nih. Apalagi dalam waktu singkat sesingkat-singkatnya. Boleh dilihat dulu, jangan asal ceplos. Kalau saya turun tangan, turun angkat bicara, tahu sendiri jenengan. Pikirkan itu, Mi. Pikirkan, Mi. Ini punya hati, punya perasaan, Mi. Kalau Umi mau bongkar-bongkaran, terserah Umi. Saya dibilang apa aja terserah. Ucapan pada doa, Mi. Jika Umi berjasa itu, saya akan kabulkan apa yang diminta Umi seperti itu. Saya sebagai dalang, kan menjadi dalang beneran saya. Tapi selama ini saya belum pernah, Umi tahu ya. Banyak lagi soal Ki Ageng, Abbas Saiful. Mereka juga mau mengklarifikasi saudara-saudara semua. Tapi tolong
tolong bantu saya subscribe, like, share, terus komen, dan loncengnya itu biar cepat bisa buat live sambil menunggu kedatangannya Ki Ageng sama Abah Saiful. Ada satu lagi nanti berkejutan buat kalian semua. Apa sekalian tak kasih tahu, tak tunjukkan komplotan siapa? Musa, Ki Ageng, Pak Saiful, sama siapa itu? Yang Pasuruan itu. Pasuruan itu siapa namanya? Bagus. Apakah perlu saya ungkap semua mereka? Di balik layar ini, di balik yang upload video ini siapa? Apa saya perlu saya ungkap mereka siapa? Siapa Bagus? Bagus itu seorang pasien, ya. Seorang pasien yang usahanya tuh mau bangkrut, hutangnya banyak, datang ke Gus minta tolong. Setelah sama Gus dikasih kepercayaan, bahkan waktunya bulan puasa itu Gus mendampingi orang ini di pinggir jalan sampai subuh karena nggak bisa masuk ke tempat kami. Endingnya apa? Sama Bagus, santri Thoriqul Jannah dihasut satu persatu. Pemimpin Thoriqul Jannah yang soleh dikirimi foto rekaman, tapi mereka nggak pengaruh. Siapa mereka? Siapa Bagus? Bagus itu seorang pasien. Endingnya apa? Mereka buat komplotan, orang-orang yang nggak tahu menau diajak, ya dihasut satu persatu. Santri Thoriqul Jannah di telepon satu persatu. Saya punya WhatsApp-nya di grup itu. Ada buktinya. Dalangnya Mas Musa, saya tahu, ya. Saya tahu, mereka pamit ingin kerja, tapi endingnya apa? Mereka buat komplotan, buat pengobatan di luaran sana. Dikira Umi nggak tahu? Tahu. Nah ini yang tanya-tanya kemana Ki Ageng? Ya sekalian tak klarifikasi. Ki Ageng itu siapa? Ki Ageng itu ya dulu dukun santet. Dukun santet yang sama Abah Yai ditolong, ya biar sadar. Dia udah berulang kali keluar masuk, tapi sama Abah Yai terus diminta. Diajak balik lagi. Berhubung Umi pulang, udah ada maksud nggak baik di situ. Umi udah nggak suka. Dia bilang janji sama kita saat rapat waktu maghrib akan menjaga Gus Idris. Tapi waktunya acara apa yang terjadi? Dia Ki Ageng tiba-tiba ngobrol sama orang, tukar nomor HP, dimintai satu persatu. Gus Idris ditinggalkan sendirian itu di ruang tunggu bersama tamu-tamu. Tuh Ki Ageng ya. Ki Ageng itu udah keluar masuk di Thoriqul Jannah. Tuh, siapa Abah Saiful? Abah Saiful itu pun pasien. Ingat itu. Abah Saiful pasien dikasih kepercayaan waktu di Cirebon, ya, dikasih kepercayaan kalau orang mau pembersihan rumah atau apa. Tak kasih tahu semua yang ingin tahu ya. Umi sebenarnya nggak mau, tapi berhubung setelah rapat dengan kepengurusan harus dikasih tahu. Teman-teman yang lain yang selama ini tanya-tanya, dan yang selama ini tanya itu siapa? Satu orang membuat 6 akun hanya ingin menyerang Gus Idris. Kasih tahu ya. Kalau Gus itu diem, diapain diem? Siapa Abah Saiful? Abah Saiful itu pasien, ingat itu. Pasiennya Gus Idris. Ikut ilmu hikmah, bahkan dia roga sukma aja nggak bisa. Bisanya cuma apa? Narik jin. Itu pun nggak sempurna. Banyak kok pasien dia nggak sembuh. Demi Allah, demi Rasulullah, ya. Umi kasih amanah waktu di Cirebon. Tapi endingnya apa? Nomor pasien dikantongi, ditelusuri, disisir. Semua pasien-pasiennya Gus Idris didatangi untuk pembersihan rumah. Untuk saat ini mereka buat komplotan pengobatan sendiri. Katanya nggak butuh duit itu Abah Saiful. Tapi kok cari duit dengan pengobatan? Bahkan mu'afak sendiri ya. Mu'afak sendiri di WhatsApp. Mu'afak itu anak saya. Saya rawat dari kecil sampai dia jadi anak yatim. Ibunya meninggal. Dihasut sama Abah Saiful itu. Ayo leh, ikut saya leh. Kamu butuh masa depan leh. Tak bayar segini leh. Hei, kamu sok tawadu di hadapan Gus Idris, di hadapan Bayai, tapi tidak bisa membohongi Umi. Ingat itu. Siapa yang munafikun, siapa yang niatnya jahat, semua keluar di saat Umi udah di samping Gus Idris. Ketakutan, kepanasan mereka. Karena Bayai sangat bersih hatinya, nggak pernah punya suudon sama orang. Gus Idris diem dimusuhi orang, tapi Umi sangat teliti, sangat jeli siapa itu pengkhianat di samping-samping Gus Idris. Sama Bagus itu, Umi dari awal udah nggak suka. Umi udah memperingatkan Gus Idris, hati-hati sama Bagus itu. Kamu jangan terlalu percaya. Betul kan endingnya apa yang terjadi?
Siapa lagi? Musa. Musa itu hanya penggemar dulu sama Dinda, ya. Musa sama Dinda itu penggemar Gio. Lalu Dinda dijadikan reporter sama Gio, dan itu pun saya tidak setuju. Karena apa? Omongnya plongo-plongo di situ. Tak kasih penjelasan semua. Siapa Dinda? Dinda itu istrinya Musa. Biar tahu semua siapa mereka, ya. Dan mereka saat ini membuat komplotan untuk menyerang Gus Idris. Berbagai informasi-informasi dikumpulkan untuk menjatuhkan Gus Idris. Salah satunya bergabung dengan namanya TIJ. Tuh, ingat itu. Apa perlu saya sebutkan satu persatu siapa mereka? Siapa dalang di balik mereka? Umi tahu semua, ya. Bahkan keluarga besar ilmu hikmah sama mereka dihancurkan. Yang di mana itu? Gimana? Yang di Mojokerto. Itu santrinya Gus Idris banyak sekali, dan mereka yang tidak tahu menau, ya, dihasut, dikirimi video yang aneh-aneh, ikut sama komplotan mereka. Dan ada bagian dari mereka datang kembali kepada Gus Idris nangis-nangis, cerita semua.